presiden. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu. Kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saya merasa dikhianati sekali, maka Anda tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat Anda, tanya pendapat Anda, pribadi Anda. Tanya pendapat pribadi Anda. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, gak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan. Mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kezaliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Gak ada urusan, gak ada urusan. Bahar bin Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar bin Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar bin Smith gak perlu yang diikuti. Bagi Bahar bin Smith, Anda kan udah bilang berkali-kali. Anda sering bawa hadis Rasulullah SAW. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Awas, jangan kalian berlaku bohong, jangan berdusta, jangan curang. Karena kecurangan itu, kecurangan, dusta, bohong bisa membawa kalian kepada fujur, kerusakan-kerusakan. Kerusakan-kerusakan bisa membawa kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sepenuhnya kita menyalahkan. Tetap introspeksi diri kita. Kenapa Allah kasih pemimpin seperti itu? Kenapa? Woi, pemimpin itu cerminan dari kita, rakyat. Apakah kita sudah benar sholat kita? Sudah benar puasa kita? Nah, sudah benar ibadah kita? Kalau kamu pengen dapat pemimpin yang beriman, dapat pemimpin yang soleh, dapat pemimpin yang baik, maka kamu harus jadi rakyat yang soleh, rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada Allah. Kalau kalian jadi rakyat yang patuh, rakyat yang taat atas kewajiban-kewajiban, rakyat yang tidak melanggar perintah Allah, pasti Allah kasih pemimpin yang baik. Loh, kenapa Indonesia kok Prabowo jadi presiden? Udah jelas-jelas curang. Ngaca diri. Kita terlalu banyak berbuat dosa, terlalu banyak berbuat maksiat. Kita bangsa Indonesia mayoritas muslim terbesar, tetapi maksiatnya juga terbesar, perbuatan dosa juga terbesar.
lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Pemimpin yang Allah berikan itu adalah cerminan dari perbuatan-perbuatan kita sebagai rakyat. Paham? Makanya Allah kasih pemimpin yang seperti itu ya karena perbuatan kita sendiri. Ngarep pemimpin yang soleh, ngarep pemimpin baik, kelakuan kita kayak Fir'aun. Gimana? Paham? Yang penting kita sudah berjuang. Menang kalah urusan belakangan. Kita berjuang tujuannya bukan untuk menang, betul? Betul. Kita berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Kita berjuang untuk melawan kecurangan, untuk melawan kezaliman. Menang kalah urusan belakangan. Siapapun yang jadi presiden, perjuangan terus kita lanjutkan sampai titik darah penghabisan, saudara. Yang terakhir, Beb. Terakhir, Beb. Boleh, Beb? Boleh. Nanti belum ditangkap lagi. Kalau anak udah R11, Beb. R11 itu residivis, udah 11 kali keluar masuk penjara. Mana bahas, Beb? Bahas gak? Kiai, bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Bahas gak? Nggak lama-lama kok, pendek cuma. Pendek nggak pendek, 5 menit balik. Bahas. Bahas. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul. Kurang keras, betul? Betul. Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Mau pendukung 01, mau pendukung 02, mau pendukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul? Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden, siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing. Kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak,
yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya tanya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya, siap lawan kezaliman? Kurang keras, siap lawan kezaliman? Siap lawan kemungkaran? Siap lawan kezaliman? Dari manapun datangnya kezaliman, siap lawan. Siap lawan pengkhianat bangsa. Siap lawan koruptor. Saya udah gak peduli, Beb. Bahar bin Smith udah gak peduli. Saya udah muak lihat ini negeri ini. Asing dipelihara, dibikin manja, rakyat susah, rakyat menderita, pengangguran makin banyak, sembako naik, pejabat enak-enakan. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Kurang keras dari siapa? Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Maka saya sampaikan kalian, hei para pejabat, hei para pemerintah, jangan mentang-mentang kalian pejabat terus semena-mena kepada rakyat, melakukan sewenang-wenang kepada rakyat. Hei, bahwasanya Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, betul? Bukan milik PAN, betul? Bukan milik PKS, betul? Bukan milik PKB, betul? Bukan milik P3, betul? Indonesia bukan milik partai politik manapun. Bukan milik Nasdem, betul? Indonesia bukan milik Kapolri, betul? Bukan milik Panglima TNI, betul? Bukan milik Presiden, betul? Tetapi Indonesia adalah milik kita semua bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Gak peduli mau penjarain, gak ada urusan saya. Sudah muak saya lihat ini negara kacau seperti ini, saudara-saudara. Mau penjarain. Saya setiap kali masuk penjara udah saya bilang. Setiap kali Bahar bin Smith masuk penjara, saya udah bilang, hei, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya, saudara-saudara. Saya masuk penjara, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, perusak-perusak demokrasi, perampok-perampok harta rakyat. Mereka menertawakan saya. Kasihan Bahar bin Smith masuk penjara. Mereka nggak tahu, di balik penjara saya menertawakan mereka beserta dunia dan seisi-isinya, saudara-saudara. Oleh karena saya nggak peduli. Mau masuk penjara lagi, mau di apapun, halah, saya udah makan panisnya, pahitnya, perjuangan sudah makan, saudara-saudara. Saya udah makan itu semua, sampai saya tidak bisa lagi membedakan mana bahagia, mana derita. Karena terlalu banyak penderitaan yang saya telan. Saya tidak bisa lagi membedakan mana senyuman, mana air mata. Karena terlalu banyak penderitaan, kesusahan yang saya telan. Jadi sudah, saya oposisi sampai mati, siapapun presidennya, saya berada di pihak rakyat, saudara-saudara. Saya tidak akan pernah mengkhianati rakyat. Nyawa saya demi rakyat, demi bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Penjara risiko paling kecil. Dibunuh. Andaikan mayat saya sampai ke rumah, jangan kalian pikir kakak saya, adik-adik saya, umi saya, anak-anak saya bakal nangis. Tidak. Saya sudah didik mereka dari dulu. Kalau andaikan saya, Bahar bin Smith, pulang tinggal mayat, kalian harus tersenyum. Andaikan saya pulang tinggal mayat, saya punya istri bakal bilang, Kak, alhamdulillah, sambil tersenyum, kakak udah sampai pada tujuan kakak. Berjuang untuk agama, berjuang untuk rakyat, berjuang untuk bangsa Indonesia.
berjuang untuk hak-hak mereka. Kakak sekarang udah sampai pada tujuannya kakak. Apa? Perjumpaan dengan datuknya kakak, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan, kalian para pejabat siapapun, mau Kapolri, mau Jenderal, mau Panglima TNI, mau Menteri, mau Presiden, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan kalian, betul? Betul? Jangan semena-mena sama rakyat, jangan sombong sama pangkat. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Di akhirat nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada. Nggak ada presiden-presiden, nggak ada kuasa, nggak ada yang punya kuasa di akhirat. Siapapun dipites kayak kutu sama Allah SWT. Nggak ada apa, kau jenderal lah. Apa, kau presiden. Nggak ada pangkat jabatan di akhirat, betul? Betul? Oleh karena saya wasiatkan, hendaknya kalian berbuat adil kepada rakyat. Makmurkan rakyat, sejahterakan rakyat. Andaikan kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tidak mungkin kami akan menyampaikan ini, saudara-saudara. Betul? Apa untungnya buat saya? Malah saya di penjara. Malah saya di penjara. Tapi ini semua kami sampaikan karena kecintaan kami kepada rakyat, bangsa, khususnya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini enggak. Kebanyakan saya lihat anggota Polri, anggota TNI, kalau yang ngelakuin kesalahan itu atasan-atasannya, yang disalahin bawahan-bawahannya yang nggak tahu apa-apa ini. Mereka bawahan nggak tahu apa-apa jadi korban. Kayak Sambo itu, bangsa satu itu. Itu waktu Sambo baru masuk di lapas Pondok Rajek. Lapas Pondok Rajek kan wilayah saya itu. Begitu Sambo masuk, anak-anak ngomong, saya buka aja di sini. Beb, Sambo masuk sini, mau kita eksekusi, Beb. Mau kita matiin. Apa saya bilang? Jangan. Saya larang. Kalau saya bilang, ya udah eksekusi, habisin. Habis Sambo. Paling masuk koran, Sambo meninggal dunia. Jadi udahlah. Jangan bangga sama pangkat dan jabatan, betul? Ingat, di atas kalian ada ulama. Di atas kalian ada ulama. Loh, Habib asal ngomong, gak ada buktinya, gak ada dalilnya. Saya punya dalil. Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali beliau berkata, Al-muluk hukamun 'alan nas. Raja, penguasa, presiden, itu mereka bisa ngatur rakyat. Mereka bisa ngatur rakyat, bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa memberi peraturan kepada mereka? Raja, penguasa, presiden, pemerintah. Siapa yang bisa menghakimi mereka? Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama, mereka yang bisa mengatur dan bisa memberikan hukuman kepada para pemerintah, penguasa, raja, dan pejabat. Oleh karenanya ingat, di atas kalian ada ulama. Jangan bangga dengan pangkat dan jabatan, karena pangkat dan jabatan kalian hanya sesaat. Ada yang maha berpangkat dan maha menjabat, maha berkuasa selama-lamanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, jangan pernah patah semangat kalian. Dengan ada atau tiadanya Habib Hasan, semuanya harus tetap seperti dulu, selalu semangat. Ibu Siti Hediati Haryadi, kok tepuk tangannya paling keras nih, heran gue. Maksudnya apa ini? Begitu banyak menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih yang hadir, tapi karena ini adalah acara, katakanlah acara sosial ya, saya tidak mau ini dibawa ke arah politik. Jadi begitu banyak tokoh yang hadir, saya minta aja di sini hadir, saya tidak sebut jabatan politiknya, tapi saya sebut ketokohannya saja. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra,
Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Profesor Dr. Pratikno, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Saudara Prasetyo Hadi, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, PhD, Saudara Sugiono, Letnan Jenderal tidak hadir karena dia lagi keluar kota, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Saudara Supratman Andi Aktas, Saudara Natalia Spigey, Dr. Agus Adrianto, Dr. Sri Mulyani Indrawati, Profesor Dr. Abdul Muti, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Dr. Fadlizon, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Insinyur Kiai Haji Saifullah Yusuf, Profesor Insinyur Yasyarli, PhD, Saudara Abdul Qadir Karding, Saudara Haji Agus Gumiwang Kartasasmito, Saudara Budi Santoso, Insinyur Dodi Hanggodo, Saudara Marwar Sirait, Saudara Yandri Susanto, Saudara Iftitah Surya Nagara, Saudara Dudi Purwagandhi, Ibu Mutia Fiada Hafid, Dr. Insinyur Andi, oh tidak hadir, saya tahu dia sudah keluar kota. Ada hadir Andi Amran Sulaiman, masih keluar kota. Ya. Saudara Raja Juli Antoni, Saudara Sakti Wahyu Trenggono, ini sekalian di absen gitu. Saudara Nusron Wahid, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, Ibu Rini Widyantini, Saudara Erick Thohir, Dr. Wi Haji, Dr. Hanif Faisal Nurofik, Budi Ari Setiadi, Maman Abdurrahman, Widiyanti Putri, Teku Rifki Harsha, Hajah Arifatul Hoiri Fauzi, Nandito Aryo Tejo, Saudara Hasan Nasbi,
Saudara Kodari, Saudara Otto Hasibuan, Saudara Teddy Indra Wijaya, ini pakai kacamata lebih jelas nih, yang hadir dan tidak hadir ini. Saudara-saudara, pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini. Saya tahu saudara-saudara datang dari tempat yang jauh dan saudara berkorban di waktu hari libur. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini. Sesungguhnya acara ini kita ingin laksanakan secara sederhana, tetapi memang kita mendapat laporan bahwa begitu banyak relawan, begitu banyak organisasi yang pernah berjuang bersama kita, dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu acara syukuran atau acara reuni. Jadi ini kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh-tokoh organisasi yang sukarelawan yang membela perjuangan kita, kesempatan untuk kita reuni, kesempatan untuk saya atas nama perjuangan kita bersama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua relawan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semua organisasi yang berdiri, politik, sosial, semua partai politik yang ikut koalisi kita. Ada yang dari awal, ada yang keluar sebentar, kembali lagi, tidak ada masalah. Karena kita bersatu. Ini ada satu, ini minta maaf, saya minta maaf, ada kesalahan besar ini. Di sini ada, tadi saya kurang tidak menyebut Ketua PB Nahdlatul Ulama, Gus Yahya, saudara. Saya minta maaf. Ini benar-benar di sekretaris menghadap saya ini. Minta maaf, Gus. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak
bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Osmani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan
cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya? Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah 1 tahun. Betul? Saya tanya itu Pak Teguh, betul? 1,2. Benar. Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah. Sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah 1 tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan 1 anak. Jadi kalau APBN, insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Bayangkan satu di antara kita yang agak punya kemampuan, ya kan? Di sini banyak HIPMI kan? HIPMI banyak. Bahlil kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini. Kalau menyisihkan 100.000 rupiah sebulan, itu berarti satu anak sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, 100.000. Yang bisa 500.000 berarti 5 anak. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak
anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu, kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya nggak sebut daerah mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Kisi-kisi, boleh kan saya kasih kisi-kisi. Tapi saya nggak sebut daerahnya mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa datang lima anggota DPRD kabupaten, 5 datang ke tempat saya. Pak, kami mohon Pak, karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak. Rupanya 5 orang ini baru terpilih jadi anggota DPRD kabupaten. Di pulau itu yang sebelah. Pak, kami Pak seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri Pak. Waduh, luluh juga hati ketua umum ini kan. Kami ada kesempatan Pak, ini rencananya semua dewan akan studi banding ke, saya lupa Mak, ke Hong Kong. Saya udah nggak tanya lagi, Anda mau studi banding apa di Hong Kong? Ya. Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ini ketua-ketua tani, ya kan? Kami belum pernah Pak ke luar negeri, belum pernah lihat luar negeri. Lama-lama saya bilang ya sudah ya, kali ini terakhir. Berangkatlah mereka gitu. Jadi saudara saya mengerti partai-partai mengalami sama dengan saya, iya kan? Anggota kita ini memang nggak pernah ke luar negeri. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita, kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ.
Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu. Kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas deklarasi ini. Setelah deklarasi, saya sudah mengerti, sudah banyak yang kalian kerjakan. Ya, saya dapat laporan juga GSN akan terus dengan aksi untuk memberi pakaian sekolah kepada anak-anak. Saya kira itu yang paling real. 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah. Kita akan wujudkan makan bergizi seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan, dalam hal ini PT LAN. Kita sudah bikin becak listrik, dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap. Saya kira sudah hampir 1000 yang kita bangun, kita bagikan. Mungkin kita akan bagikan 1000 lagi terus. Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak, yang usianya di atas 60, kita prioritaskan diberi becak listrik supaya dia fisiknya tidak. Saya kira cukup ya sambutan ini. Saya minta izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi saya bisa 2 jam lagi bicara. Bagaimana? Masih kuat dengar saya? Ini ada band nggak ya? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Ah, itu mana? Hah? Milih mana? Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih yang pintar nyanyi. Ada.
Ada di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya itu. Pak Wiranto sama Pak Dudung. Ini jago nyanyi. Saya minta Pak Wiranto sama Pak Dudung, bersediakah Anda menghibur rakyat sekali-sekali ya? Seumur hidup selalu dihormati jenderal-jenderal ini. Sekali-sekali mereka menghibur saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Setuju? Setuju nggak? Atau saudara ingin dengar pidato politik setengah jam lagi? Saudara mungkin suka, tapi ini tokoh-tokoh nasional udah bosen dengar aku bicara terus. Dipersulit lagi ke luar negeri, nggak boleh jalan-jalan. Baik, saya minta, bagaimana Pak Wiranto atau Pak Dudung? Pak Wiranto duluan. Silakan. Siapa lagi? Generasi penerus yang muda-muda lah. AHY mana? AHY nyanyi. Ya, jadi saya akhiri pidato saya. Selamat berjuang GSN, berbuat yang nyata untuk rakyat kita. Sambil kita menunggu acara selanjutnya, kita dengarkan ini tokoh-tokoh nasional menghibur rakyat kita. Kalau mereka jelek, boleh saudara. Kalau mereka jelek, boleh saudara tidak tepuk tangan. Tapi kalau bagus, saudara harus tepuk tangan yang kuat. Setuju? Waduh, nggak mau kalah ini. Profesor, terima kasih. Mainkan. Belum bisa. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, yang mana Habib Bahar ceramahnya itu menyinggung Prabowo. Nah, jadi beliau mengatakan siapapun presidennya, saya tetap akan jadi oposisi, akan tetap mengkritik siapapun yang jadi presiden katanya ya, dan menyebut-nyebut namanya Bapak Prabowo Subianto. Dan di sini ada pidato Prabowo Subianto yang mana di depan para menteri, para hadirin, para undangan, Prabowo mengatakan tidak ingin jadi kacung-kacung kalian ya. Jadi ini Prabowo ini mau diundang presiden-presiden tetangga Tiongkok, Amerika, dan dalam pidatonya Prabowo tidak ingin jadi kacung-kacung kalian katanya ya, dan mengajak bernyanyi bersama para menteri kabinet dan para undangan gitu ya. Jadi Bapak Wiranto dipanggil duluan dan Bapak Dudung juga ya, untuk menghibur rakyat Indonesia, kata Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi di awal Prabowo menyebutkan memanggil nama Ibu Titi, jadi banyak yang tepuk tangan ya, saking antusiasnya. Nah, kata Prabowo, kok rame banget, lama banget tepuk tangannya, ada apa ini gitu katanya ya. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.